Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulis salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nuril jalali wal ikram, jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan mulia ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini adalah orang-orang bangkrut dalam agama menurut Rasulullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Mereka para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dalam bidang terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang masuk surga atau neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan perhitungan itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam menyatakan hadis tadi. Faqala inna muflisa minal ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasiyami wa zakat wa ya'ti qad satama haza wa qazafa haza wa akala mala haja wa safaka dama haja
wa daraba haja fayuti haja min hasanatihi wa haja minal hasanatihi fa in faniyatis hasanatu qabla an yaqda ma alaih uhijja min khotoyahum faturiha alaihi summa turiha fi finnar. Nabi menjelaskan sesungguhnya orang bangkrut dalam umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non fisik, dan sebagainya. Apabila besar dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadis tadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu, dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman. Seperti itu sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa al-majrumul ladzi la yatarukuhullah fa jurma ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim minal mimba. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga merasa menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka.
Alama Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul I'tikar wa I'tibar bima yamuru bil insan wa yaqdiri lahu min al-amal dari Al-Hawi cetakan kedua 1998 halaman 100 juga menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana kutipan berikut ini. Wa'lam anna min nasadil asya'i wa sakiha fi mawqifil qiyamah zulmun ibadi fa innahu zulmun ladzi la yatarukullah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala yang berbagi ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang bangkrut di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ja'alna wa iyyakum minal faizin aminin wa nahana wa iyyakum fi jumlatil ibadis mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karimul malikul barrul raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurunahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarukum bi amri bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل شرك والمشركين وانصر عبادك والموحدين وانصر من نصر الدين واجر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم انفعنا البلاء والوباء والجلال والمحن والسوء والفتن ومحن ما قالوا منها وما بطن عن البلدان إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين